Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Setiap tahun, harga naik, tarif naik, pajak bertambah, tapi hidup tetap terasa berat. Jalan masih rusak, biaya kesehatan mahal, pendidikan makin menekan, lapangan kerja terasa sempit, dan kelas menengah perlahan seperti kehabisan nafas. Lalu muncul pertanyaan yang diam-diam dipikirkan banyak orang. Kalau pajak terus naik, kenapa hidup rakyat tidak terasa lebih mudah? Apakah uangnya kurang atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar angka pajak? Karena kenyataannya, masalahnya bukan cuma tentang besar kecilnya pajak, tapi tentang kemana uang itu pergi, siapa yang paling menanggung, dan kenapa rakyat sering merasa membayar tanpa benar-benar merasakan hasilnya. Sebelum marah pada pajak, kita harus memahami satu hal penting. Negara hidup dari pajak. Jalan raya, rumah sakit, sekolah, subsidi, gaji aparatur, transportasi publik, hingga pembangunan kota, semuanya membutuhkan uang. Dan sumber uang terbesar negara biasanya berasal dari rakyatnya sendiri. Secara teori, pajak adalah bentuk gotong royong modern yang mampu membantu yang lemah, yang produktif menopang sistem bersama. Masalahnya, di atas kertas, semuanya terdengar ideal. Tapi di dunia nyata, rakyat sering berasa seperti, kenapa saya terus diminta bayar lebih, tapi kualitas hidup tidak ikut naik? Dan disinilah rasa frustrasi mulai tumbuh. Karena manusia rela berkorban kalau mereka melihat hasilnya. Yang sering disalahpahami adalah orang bukan benci pajak. Yang membuat marah adalah ketika pengorbanan terasa tidak seimbang. Bayangkan seseorang membayar PPN saat belanja, pajak kendaraan, pajak penghasilan, biaya administrasi, tarif layanan, hingga potongan-potongan lain yang terus bertambah. Tapi di saat yang sama, transportasi umum belum nyaman, harga rumah makin tidak masuk akal, pelayanan publik lambat, dan biaya hidup naik lebih cepat dari gaji. Akhirnya muncul perasaan, aku terus diperas, tapi kenapa hidupku tetap sulit? Dan ketika rakyat mulai merasa negara hanya pandai menarik, tetapi lambat memberi kembali, kepercayaan perlahan mulai retak. Hal yang paling menyakitkan sebenarnya bukan pajaknya, tapi siapa yang paling terasa terbebani. Dalam banyak kasus, kelas menengah menjadi kelompok paling terjepit. Orang miskin mendapat bantuan, orang kaya punya akses dan celah finansial. Tapi kelas menengah? Mereka sering tidak cukup miskin untuk dibantu, tidak cukup kaya untuk aman. Mereka bekerja, membayar pajak, cicilan, asuransi, biaya sekolah, dan kebutuhan hidup yang terus naik. Sementara pendapatan jalan di tempat. Inilah kenapa banyak pekerja merasa, semakin keras aku bekerja, semakin aku hanya bertahan hidup. Dan itu menciptakan kelelahan psikologis yang sangat dalam. Karena manusia bisa menerima kerja keras, tapi sulit menerima perasaan bahwa semua usaha mereka tidak benar-benar membuat hidup lebih baik. Ini bagian yang jarang dibahas. Ketika ekonomi melemah, utang meningkat, atau pengeluaran negara membengkak, pemerintah sering mencari cara menambah pemasukan. Dan pajak menjadi solusi tercepat. Masalahnya, kalau ekonomi rakyat sedang lesu, kenaikan pajak justru bisa terasa seperti menambah beban di pundak yang sudah berat. Akibatnya, daya beli turun, orang mengurangi belanja, usaha kecil melemah, dan roda ekonomi melambat. Ironisnya, negara butuh pajak untuk bertahan, tetapi rakyat juga butuh ruang bernapas untuk hidup. Kalau tekanannya terlalu besar, yang terjadi bukan pertumbuhan, melainkan kelelahan massal.
pertanyaan menarik. Di beberapa negara, pajak bahkan jauh lebih tinggi, tapi rakyat tidak terlalu marah. Kenapa? Karena mereka melihat hasilnya secara nyata. Transportasi publik bagus, layanan kesehatan mudah, pendidikan terjangkau, keamanan stabil, fasilitas umum terasa berkualitas. Mereka merasa, aku bayar mahal, tapi aku tahu uangku kembali dalam bentuk kualitas hidup. Sedangkan ketika rakyat tidak melihat perubahan nyata, setiap kenaikan pajak terasa seperti kehilangan, bukan investasi bersama. Dan kepercayaan publik sebenarnya lebih penting daripada angka pajak itu sendiri. Hal yang paling menghancurkan bukan sekadar pajak tinggi, tapi ketika rakyat mendengar korupsi, anggaran bocor, proyek mangkrak, atau fasilitas publik yang buruk meski dana besar sudah keluar. Karena pada titik itu, yang rusak bukan hanya ekonomi, tapi psikologi masyarakat. Orang mulai berpikir, untuk apa aku bayar lebih kalau akhirnya disalahgunakan? Dan ketika kepercayaan hilang, bahkan kebijakan yang sebenarnya baik pun akan sulit diterima. Karena rakyat tidak lagi melihat sistem sebagai pelindung, melainkan sebagai beban. Dulu, satu penghasilan mungkin cukup untuk hidup sederhana. Sekarang, harga rumah naik, pendidikan mahal, internet jadi kebutuhan, transportasi mahal, biaya kesehatan meningkat, tekanan sosial bertambah. Bahkan sekadar hidup normal sudah terasa mahal. Di tengah kondisi seperti itu, kenaikan pajak sekecil apapun terasa sangat besar secara emosional. Karena rakyat bukan hanya menghitung angka, mereka menghitung sisa tenaga hidup mereka. Dan ketika semua terasa makin mahal, manusia mulai kehilangan rasa aman terhadap masa depan. Ini yang menarik. Sebagian besar rakyat sebenarnya tidak menuntut hidup bebas pajak. Yang mereka inginkan adalah keadilan, transparansi, dan hasil nyata. Rakyat ingin merasa kerja keras mereka dihargai, uang mereka digunakan dengan benar, dan masa depan terasa lebih baik. Karena kalau hidup terasa berkembang, orang rela berkontribusi. Tapi kalau hidup hanya terasa semakin sulit, setiap tagihan akan terasa seperti ancaman. Pajak bukan musuh. Tanpa pajak, negara tidak bisa berjalan. Tapi pajak juga bukan sekedar angka ekonomi. Ia adalah soal kepercayaan. Ketika rakyat percaya, pajak terasa seperti kontribusi. Tapi ketika rakyat lelah, tertekan, dan tidak melihat perubahan, pajak terasa seperti hukuman karena hidup. Dan mungkin pertanyaan terbesar hari ini bukan kenapa pajak naik, melainkan kenapa semakin banyak orang bekerja keras, tapi hidup tetap terasa semakin jauh dari sejahtera. Bahaya terbesar bukan saat rakyat marah. Bahaya terbesar adalah saat rakyat mulai kehilangan harapan. Ketika generasi muda mulai merasa kerja keras tidak cukup, ketika pekerja merasa gaji habis sebelum akhir bulan, ketika keluarga merasa masa depan anak semakin mahal dan tidak pasti, maka perlahan muncul mentalitas bertahan hidup. Orang tidak lagi berpikir tentang mimpi, mereka hanya berpikir bagaimana bisa selamat bulan ini. Dan ketika terlalu banyak rakyat hidup dalam mode bertahan, ekonomi sebenarnya sedang kehilangan energi terbesarnya, harapan.